Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang rataan gabungan untuk pertemuan kali ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rataan gabungan? Nah, rataan gabungan itu merupakan rata-rata dari beberapa buah kelompok yang mempunyai anggota dan nilai rata-rata yang berbeda. Nah, untuk menentukan rataan gabungan di sini, kita bisa menggunakan rumus X gab itu sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 ditambah sampai X bar M kali NM dibagi N1 ditambah N2 ditambah NM. Nah, di sini apa sih X bar gab? X bar gab itu adalah rata-rata gabungan. Nah, X bar 1 itu berarti rata-rata kelompok 1, X bar 2 rata-rata kelompok 2, X bar M rata-rata kelompok ke M. Dan N1 itu adalah banyaknya data pada kelompok 1, N2 banyaknya data pada kelompok 2, dan NM banyaknya data pada kelompok ke M. Nah, jadi untuk rumus ini bisa digunakan untuk mencari rata-rata gabungan 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, sampai M kelompok. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Contoh yang pertama, nilai rata-rata ujian statistika 8 mahasiswa adalah 60. Nilai rata-rata 6 orang mahasiswa yang lain adalah 70. Dan nilai rata-rata 4 mahasiswa berikutnya adalah 90. Jika nilai 18 mahasiswa tersebut digabungkan, berapakah rata-ratanya? Nah, di sini ditanyakan yaitu tentang rata-rata gabungan 18 siswa. Nah, kita identifikasi dulu. Rata-rata 8 mahasiswa berarti di sini kita anggap X bar 1 adalah 60, banyaknya mahasiswa ada 8 berarti banyaknya anggota ada 8, N satunya 8. Rata-rata kelompok kedua yaitu 6 orang, berarti X bar 2 70 dan N2-nya 6. X bar 3-nya 90 dan N3-nya adalah 4. Nah, sudah cukup jelas ya. Pertanyaannya adalah ditanyakan rata-rata ke-18 mahasiswa tersebut, yaitu X gab. Nah, jadi untuk menentukan X gab, kita tidak bisa langsung menjumlahkan rata-rata kelompok 1 tambah rata-rata kelompok 2 ditambah rata-rata kelompok 3. Jadi, harus menggunakan rumus yang sudah tadi dijelaskan. Nah, kita langsung aja rumusnya. Di sini ada 3 kelompok. Berarti X gab sama dengan N1 kali N X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 ditambah X bar 3 dikali N3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Nah, ini sudah jelas, tinggal langsung substitusikan angkanya. 60 dikali 8 ditambah 70 dikali 6 ditambah 90 dikali 4 dibagi banyaknya mahasiswa 8 tambah 6 tambah 4. Tinggal dihitung. Berarti 480 ditambah 420 ditambah 360 dibagi 18. Berarti rata-rata gabungan ke-18 siswa itu adalah 1260 dibagi 18 yaitu 70. Nah, jadi kalau kita gabungkan semua nilai dari ke-18 mahasiswa tersebut, maka memiliki rata-rata 70. Nah, ini yang disebut dengan X gab atau rataan gabungan. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nilai rataan hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas itu adalah 5,5. Jika ditambah nilai seorang siswa baru yang memiliki nilai 7,5, maka nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Berapa banyak siswa mula-mula dalam kelas tersebut? Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kalian pahami dulu ceritanya. Gitu ya, ceritanya lihat. Rataan hitung mula-mula dalam suatu kelas itu 5,5. Terus ditambah 1 orang ikut ujian susulan. Dia memiliki nilai 7,5. Setelah dimasukkan, pas dihitung lagi rata-ratanya, ternyata jadi 5,7. Nah, dari sini kita harus identifikasi. Yang pertama adalah rata-rata mula-mula 5,5. Berarti itu adalah X bar 1. Ya. Selanjutnya setelah digabungkan dengan nilai 7,5 rata-ratanya jadi 5,7, berarti itu adalah X gab 5,7. Nah, selanjutnya
Nilai 7,5 ini adalah nilai kelompok kedua. Satu orang bisa anggap sebagai X bar 2, 7,5. Dan banyaknya siswa yang digabungkan di kelompok kedua itu adalah 1, berarti N2-nya adalah 1. Pertanyaannya adalah banyak siswa mula-mula dalam kelas tersebut, berarti N1. Sebelum dijumlahkan oleh yang 1 orang. Nah, kita coba selesaikan. Ada 2 kelompok di sini, X gab sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2. Substitusikan, X gabnya 5,7, X bar satunya tadi 5,5, N1 yang ditanyakan, X bar 2-nya 7,5, jumlah siswa kelompok 2-nya adalah 1. Berarti N1 ditambah 1. Nah, selanjutnya kalikan ini. 5,7 dikali N1 ditambah 5,7 dikali 1. Nah, ini selanjutnya yang N1 dengan N1 kita gabungkan. Jadi 5,7 dikurangi 5,5 N1 jadi 0,2 N1. Ini 7,5 dikurangi 5,7 1,8. Sehingga kita dapatkan N1-nya sama dengan 9. Artinya, jumlah siswa mula-mula dalam kelas tersebut adalah 9 orang. Nah, udah ya. Jadi ini tentang rataan gabungan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan cari lagi referensi untuk contoh-contoh soal yang berbeda. Pada prinsipnya adalah kalian pahami dulu soal ceritanya, kemudian kalian identifikasi dan kalian selesaikan. Baik, pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.